Selamat siang semuanya. Untuk kita sudah masuk minggu ke-6 ya, berarti sudah masuk materi ke-6. Untuk minggu lalu ada pertanyaan nggak materi minggu lalu? Jelas ya? Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kita masuk ke materi memori sekunder ya untuk minggu ke-6. Oke, saya matikan kameranya dulu. Window entire screen aja. Entire screen share. Oke, ini screen saya sudah bisa dilihat ya. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. Nampak. ya. Oke, saya langsung mulai aja ya biar nggak terlalu lama. Ini saya kebetulan lagi agak batuk, jadi nanti kalau suaranya terbatuk-batuk dan terputus-putus, mohon maaf ya. Ini kemarin baru sakit. Oke, kita masuk ke memori sekunder. Ya, jadi memori yang yang tidak diakses langsung oleh CPU ya. Ini tentunya kita tidak bahas semuanya ya, hanya beberapa bagian atau beberapa jenis. Ada cara kerjanya juga dan ada nanti tipe-tipenya juga. Oke, jadi kita masuk ke ini ya, masuk ke yang bawah ini nih. Masuk ke hard disk sama optical CD ya, sama ada magnetic tape juga mungkin nanti. Oke, jadi ini memori sekunder, pengertiannya sudah ya. Sebelumnya, untuk ini beberapa jenis untuk memori eksternal, Anda bisa lihat di sini. Anda bisa cari-cari sendiri ya ilmu-ilmu yang lain. Di sini hanya pembahasan secara umum saja. Ada magnetic disk. Ini berbentuk piringan aluminium dilapisi bahan yang dibuat dari magnet. Kalau magnetic disk itu contohnya hard disk ya. Contohnya hard disk. Hard disk itu di tengahnya jadi untuk datanya dia menggunakan magnetic disk. Bahannya Anda bisa lihat sendiri di sini ya, ada aluminium alloy atau glass. Selebihnya ini untuk mekanisme read-write-nya. Read-write-nya dibaca melalui coil induktif atau yang disebut dengan head. Jadi ada head-nya itu untuk ngebaca lempengannya ya, baca lempengan datanya. Jadi datanya nanti disimpannya di lempengan, bentuknya itu adalah bentuknya medan magnet ya, arah medan magnet. Head untuk read dan write dapat menjadi satu atau terpisah. Kalau yang lama mungkin terpisah, kalau yang sekarang mungkin sudah jadi satu ya. Pada saat baca head diam, disknya yang berputar. Untuk proses write-nya ini harus mengalir melalui coil menghasilkan medan magnet, pulsa dikirim ke head. Jadi mirip seperti yang kalau kemarin itu mirip seperti yang menggunakan ferrit ya. Cuma ini dia bedanya adalah media write-nya. Jadi ada arus mengalir coil menghasilkan medan magnet, pulsa dikirim ke head, nanti head-nya menyimpan pada permukaan disk di bawahnya. Ya, proses read sama medan magnet bergerak relatif terhadap coil, terus nanti coilnya membaca atau menulis. Oke, nah ini kalau ini yang tradisional, jadi write sama read-nya dipisah. Kalau yang menjadi satu itu head sama write sama read-nya itu dijadikan satu ya, atau di dekat, posisinya dekat. Nah, kita lihat gambarannya saja ya, gambarannya seperti ini. Nah ini, jadi ini adalah head write-nya, dia baca. Kalau ini adalah untuk read-nya, jadi ini untuk nulis, ini untuk baca. Nanti disimpannya 1 sama 0-nya dalam bentuk seperti ini ya, arah magnetnya. Ke kiri atau ke kanan. Nah yang baru itu nanti ada modelnya di bawah ya. Itu nulisnya bukan ke sini ya. Disebutnya itu saya lupa istilahnya, ada nanti di bawah ada. Itu dia nulisnya ke atas sama ke bawah ya. Jadi yang tradisional dia ke kiri sama ke kanan. Dia permukaannya. Jadi ini
Untuk satu ini tentunya untuk 1 bit ya arahnya, ada yang ke kiri 1, kalau ke kiri 1 karena 0. Demikian juga sebaliknya. Nah, untuk pengorganisasian datanya itu untuk magnetic disk ya atau di hard disk untuk piringannya itu dibagi menjadi jadi kalau ini ya misalnya yang kuning ini ya, yang kuning ini itu satu lingkaran ini namanya satu track ya. Jadi satu buletan yang di dalam ini track ya. Ini adalah track nih yang kursor saya kelihatan ya. Kursor saya gerak, ini adalah satu track. Nah, di sini ada gap antar track, ini pemisah saja ya, pemisah track. Nanti ini track yang lain. Jadi ini track 1 misalnya track 2. Nah, satu track nanti dibagi menjadi sektor-sektor ya. Satu track dibagi menjadi sektor-sektor. Nah, satu sektor itu nanti ada ukurannya. Kalau yang lama itu standarnya dia 502, biasanya 512 ya. Kalau yang standar itu 512 per sektor. Jadi satu sektor ini ada dalam satu track ya. Jadi satu cincin ini satu track gitu. Nah ini baca aja ya fungsi gap segala macam di sini ada. Oke ya, jadi konstruksinya seperti ini. Nah, pembacaannya itu biasanya untuk head-nya itu ngebaca satu track ya. Jadi satu kali baca tuh biasanya dia bukan satu track, satu sektor. Jadi pembacaannya itu per satu sektor karena satu blok datanya itu nanti ukurannya adalah satu sektor. Nah, untuk layoutnya itu bisa ada yang ini constant angular velocity, itu maksudnya nah ini tracknya berada di posisi yang sama ya. Sektornya ada di posisi yang sama. Jadi kalau dilihat ini di setiap sektor ya, di sektor yang paling dalam misalnya sama sektor yang paling luar itu posisi penempatan sektornya itu sama ya. Jadi ini sama. Ada yang multiple zone recording. Kalau yang multiple zone ini dia posisi sektor di tiap tracknya ini berbeda ya. Bentar, ini ada yang kecilin dulu. Oke. Nah ini kalau Anda lihat, kalau yang tipe A itu untuk setiap tracknya, jadi mau track yang dalam ataupun track yang luar, ini jumlah sektornya sama ya, karena dia posisinya sama, jadi jumlah sektornya sama. Sedangkan kalau yang multiple zone recording, ini dia ukuran dimensi sektornya sama, jumlah sektornya semakin luar ini semakin banyak ya, karena diameter luarnya kan lebih besar. Jadi pada track terluar itu jumlah sektornya lebih banyak dibandingkan dengan track yang lebih di dalam ya. Jadi ini yang tipe B. Nah ini kalau dijabarkan kelebihan dan kekurangannya ya kira-kira. Kalau yang konstan, nah ini luasnya makin dalam makin sempit ya, tadi ini yang konstan. Jadi makin ke dalam per sektornya makin makin sempit. Makin keluar per sektornya makin besar ya. Jadi di makin keluar nih sebetulnya makin banyak miss-nya, makin banyak loss-nya. Jumlah byte-nya tetap sama per sektor. Sektor gap-nya, nah ini makin sempit, ini makin renggang ya, karena makin luar kan makin tadi ya, ukurannya sama jadi makin renggang. Putaran disknya dia berbeda-beda di setiap sektor ya, makin ke dalam makin cepat. Oh, makin dalam makin pelan, makin keluar makin cepat karena panjangnya makin panjang ya. Untuk data rate-nya tetap atau sama. Ini tadi udah ya, jumlah sektor per track-nya itu sama ya. Karena ya ini sama kan, ini jumlah sektor per track-nya sama. Nah, kalau yang ini jumlah sektor per track-nya tadi ya beda-beda. Ini Anda bisa lihat lah terangannya ya. Ini bisa lihat untuk yang multiple zone, jumlah sektor setiap track beda-beda, makin ke dalam makin sedikit.
jumlah bit tiap sektornya tapi sama ya. Luasnya sama, nah putaran disknya tetap. Oke. Kekurangannya ini aja, dia perlu circuitry lebih kompleks ya untuk yang ZR. Nah ini contoh format disk. Jadi di sini ada ini sektor ya. Jadi di sini ada apa? ID field, ada gap, ada data field, ada gap ya. Jadi datanya Anda bisa lihat posisinya itu ada di datanya itu ada ID field ya. Jadi ada ID, terus ada data ya. Jadi selalu ada ID, ada data. Ini adalah satu sektor. Oke. Nah untuk ID field-nya sendiri Anda bisa lihat di sini untuk apa namanya. Jadi kalau Anda pernah belajar paketisasi, mirip seperti paketisasi ya. Format datanya. Istilahnya apa ya? Header ya, semacam header. Jadi ID ini kayak headernya lah. Header terus data gitu ya. Oke, nah ini bagian-bagiannya. Nanti kalau ditanya, nah bagian-bagiannya itu adalah sync byte, track, head, sektor, sama ada CRC-nya untuk ID field-nya. Ya, lebarnya adalah 7 bit. Di sini 7 bit ya lebarnya. Oke, nah data field-nya ini jadi 515 ya per sektor. Oke, totalnya jadi 600 byte per sektor. Nah, nanti untuk pengembangan ini ada yang sampai 4.000 ya. Jadi beberapa sektor itu digabung jadi satu. Untuk yang pengembangannya nanti ada istilahnya di belakang. Jadi satu ID itu menggabungkan beberapa sektor, masa 8 sektor. Jadi ukurannya satu sektor itu bisa tidak 515 tapi bisa sampai 4 kilo ya. Itu untuk pengembangan format yang selanjutnya. Oke, beberapa karakteristik fisik yang ada di magnetic disk itu ada gerakan head, ada disk portability, jumlah permukaan, jumlah platter, mekanisme head. Nah ini untuk gerakan head juga ada yang tetap fix ya, satu track, satu head. Ada juga yang bergerak ya, satu permukaan, satu head. Oke. Nah ini kalau misalnya digolongkan berdasarkan disk portability-nya ya, ada yang removable, ada yang removable. Ini jenis-jenisnya saja ya. Jumlah permukaannya ada yang single side. Kalau single side dia hanya di satu sisi, kalau double side itu atas sama bawah. Nah jumlah platter ini maksudnya jumlah piringannya ya. Jadi ada yang satu, ada juga yang multiple, misalnya hard disk. Kalau hard disk ini dia multiple disk. Nah ini contohnya yang multiple platter ya. Jadi di sini ada, nah headnya ini yang atas cuma satu karena dia baca atasnya ya. Yang kedua ini baca atas sama bawah ya. Dan seterusnya. Jadi ini untuk yang multiple platter. Tuh, bentar saya minum dulu ya, ini batuk-batuk terus. Bentar. Oke, ini mekanisme headnya ada yang terhubung langsung ya, misalnya floppy disk, ada yang berjarak tetap dan ada yang dia bisa diem dan juga bisa berputar tergantung dari kinerjanya ya. Ini dia ada beberapa jenis untuk mekanisme head. Nah berikutnya untuk menghitung waktu data ya, lama baca data di hard disk. Nah ini yang agak ribet mungkin ya. Sebenarnya nggak ribet sih, tapi ya kalau ini emang suka-suka agak sulit. Nah ini ya. Jadi ini kalau misalnya secara kalau dilihat dari saat pemanggilan datanya ya, jadi kalau dilihat secara keseluruhan, jadi bukan proses di hard disk, tapi proses secara keseluruhannya. Pada saat ingin memanggil, baik proses baca ataupun tulis, itu ada waktu dulu ya. Ini namanya wait for device. Ini dia menunggu
device-nya ready atau enggak, ya. Waktu sejak ada IO request sampai dengan device tersedia. Nah, kalau misalnya ada beberapa channel, ada lagi wait for channel. Jadi ini lebih ke sistemnya, kalau wait for device sama wait for channel. Nah, sedangkan ini, yang kanan ini seek, rotational, sama data transfer, ini adalah proses yang terjadi di hard disk-nya ya. Jadi kalau ini ada di sistemnya, wait for device sama wait for channel. Kalau ini yang sebelah kanan ini adalah waktu untuk di hard disk-nya ya. Nah, waktunya itu nanti ada seek time, ada rotational delay, ya, ada waktu baca. Benar. Oke, jadi saya coba pindah ke slide dulu. Jadi kalau yang di slide itu saya menjelaskannya mungkin agak ini. Nah, kita coba lihat ini aja ya. Ini kelihatan ya. Slide yang baru. Bentar. Oke, ini kalau kita lihat struktur hard disk-nya ya. Jadi saya masuk ke sini aja, mungkin dari sini bisa agak lebih kebayang. Nah, ini struktur hard disk, jadi ini tadi ya, ini satu platter, ini satu platternya, ini satu platter. Contohnya di sini berarti di sini ada dia pakai 3 platter ya, 3 platter. Nah, ini buat bacanya, buat apa? Buat arm, buat tangan yang ngegerakin head-nya ya, baik membaca ataupun menulis. Nah, yang di tengah ini namanya spindle. Terus nah ini working surface-nya, jadi bisa di atas, bisa di bawah. Kalau yang double itu di atas ada track, di bawah ada track ya. Kalau yang single itu dia hanya satu sisi saja. Nah, nanti bisa jadi ada istilah silinder juga ya. Ini silinder ini tidak ada di slide, tapi kalau nggak salah pernah keluar dulu silindernya. Jadi saya informasikan saya. Jadi ada yang namanya silinder. Silinder itu apa? Silinder itu jumlah nanti biasanya ditanya jumlah tracknya dalam satu silinder. Jadi kalau di sini contoh di sini ada 3 ya. Ada 3 silinder itu yang satu posisi ini namanya satu silinder nih. Jadi yang titik-titik hijau, nah ini satu silinder. Ya. Jadi misalnya ya, ini silinder 1 gitu ya. Yang luar ini silinder 2. Nah, jadi misalnya ini ditanya silinder 1. Silinder 1 ini ada berapa track? Nah, kalau dia single track, kalau dia pakainya single side platter ya, berarti jumlah tracknya ada 3 ya. Satu silinder ini jumlah tracknya ada 3. 1, 2, 3. Ya, tapi kalau dia double berarti jumlah tracknya ada 6 ya. 1, di bawahnya 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi. Itu ya. Jadi paham ya, itu istilah aja, istilah definisi ini. Jadi kalau satu silinder berarti satu track, jumlah track yang berada dalam satu posisi. Nah, itu disebutnya satu silinder ya. Jadi ini satu silinder, yang luarnya ini juga nanti satu silinder. Oke, jadi itu kalau nanti ketemu dengan istilah silinder ya. Paham ya maksudnya? Oke. Itu gambarannya ini sama ya, prinsipnya dengan yang tadi. Oke, sekarang untuk proses baca ya. Kalau proses baca itu jadi selalu ada 3 ya, ada 3 waktu. Pertama seek time. Jadi kalau menghitung waktu baca itu ada seek time. Seek time itu apa? Seek time itu waktu dia dari posisi 0 lah katakanlah ya. Jadi si head ini dari posisi 0 menuju ke track yang diinginkan. Ya, itu disebutnya seek time. Jadi anggap aja kalau kalian membayangkan baca ya, pertama ini aktuatornya ada di luar gitu ya. Pada saat dia suruh baca, dia akan jalan sampai ke posisi track yang dia inginkan. Itu namanya seek time. Ya, seek time. Nah, seek time ini sudah standar. Biasanya ditentukan. Ditentukan atau diketahui seek time-nya berapa gitu ya. Kalau spek aslinya ya biasanya seek time itu antara sekian sampai sekian ya. Nah, biasanya kalau di soal sudah diketahui. Seek time-nya berapa? Oke, jadi ini waktunya fix. Jadi pertama prosesnya gitu ya. Dia jalan dulu ke track. Nah, begitu sampai ke track,
dia akan cari sektornya. Ya, dia akan cari sektornya. Nah, jadi si CD-nya akan muter, dia akan cari sektor yang dia baca. Nah, berapa waktu dia mencari sektor itu? Waktu dia mencari sektor itu adalah ini, rotational delay, ya, atau delay average. Ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah jumlah satu putaran dibagi 2, jadi rata-ratanya. Ya, jadi dia muternya kan bisa ke kanan, bisa ke kiri, Anda bayangkannya gitu. Jadi dia muternya kan berarti maksimum setengahnya. Jadi untuk rotational delay, itu dianggapnya adalah waktu satu rotasi dibagi 2 ya. Jadi sekali lagi menuju ke track itu seek time, begitu sampai ke tracknya dia cari sektor, itu rotational time per 2. Ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah ya cari waktu satu putaran terus nanti dibagi 2. Biasanya yang diketahui adalah RPM-nya ya. RPM itu apa? RPM itu rotation per menit. Jadi contoh misalnya 600 RPM, maka 600 putaran per menit ya. Jadi kalau misalnya dijadikan 1 detik, 600 putaran per 60 detik ya, atau 10 putaran per detik. Oke. Nah, kalau ada 10 putaran per detik berarti satu putaran waktunya adalah dibagi 10 ya. Dibagi 60, sorry, dibagi 10 putaran per detik. Oh, satu putaran berarti dibagi 10 ya. Jadi waktunya adalah 0,1 second. Betul ya, satu putaran waktunya adalah 0,1 second. Ya, jadi waktu putaran bacanya 0,1 second. Berarti nanti average delay-nya adalah 0,1 per 2. Jadi untuk rotational delay-nya itu adalah 0,05 second ya untuk contoh kasus ini. Gitu ya. Jadi tadi ada seek time menuju ke menuju ke track. Di track dia cari sektor itu adalah ini waktu putaran per 2 ya, rotational delay. Nah, setelah itu baru nanti baca sektornya ya. Baca sektornya. Waktu baca satu sektornya berapa. Nah, ini cara nyarinya sama dari kalau baca saya batuk lagi. Cara nyarinya sama. Jadi cari waktu baca satu putaran dibagi jumlah sektor di satu track itu, satu putaran itu. Gitu ya. Nanti lihat di contoh soal. Nah, itu dia satu kali baca sektor. Ya, jadi satu kali baca itu dia satu kali baca sektor. Nah, kalau dia baca sektor ya berarti prosesnya sama. Ya, kalau sektornya tersebar, prosesnya sama. Contohnya misalnya ini ya, ini saya datanya ini salah gambar ya. Ini harusnya nyebar ya. Jadi kalau dia nyebar, dia misalnya ada di ini kuningnya titiknya nyebar ya. Nanti dia berarti baca yang dalam dulu, terus baca yang luar, terus baca yang tengah, dan terusnya pindah-pindah. Maka prosesnya begitu terus. Seek rotational delay, setelah itu baca track gitu ya. Seek rotational delay, baca track gitu. Jadi kalau nyebar waktunya ya begini terus proses bacanya. Seek rotational, baca track. Seek rotational, baca track gitu ya. Tapi kalau misalnya dia letak sektornya itu berurutan, nah berurutan seperti ini, maka dia seek rotational delay, terus langsung aja jumlah tracknya. Ya, jumlah satu track, nah kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, dia untuk pindah track, kalau dia ada pindah track, ditambahkan lagi waktu pindah track. Tapi kalau nggak ada, ya berarti dianggap nggak ada waktu pindah tracknya. Jadi dia seek rotational delay, udah baca sektor aja, jumlah sektornya semuanya berapa. Gitu ya. Jadi itu kalau berurutan, paham ya? Jadi ada dua kasus. Kasus pertama datanya menyebar. Kalau datanya menyebar, maka proses ini berulang terus ya. Seek rotational, baca sektor, seek rotational, baca sektor, terus berulang. Tapi kalau dia datanya berurutan, maka seek rotational, baca sektor, baca sektor, baca sektor, baca sektor ya. Satu track. Nah, kalau ada delay track plus delay track, kalau nggak ada delay track ya langsung nyambung lagi. Berarti baca sektor lagi, baca sektor lagi, baca sektor lagi sampai selesai. Itu kira-kira. Paham ya? Kebayang ya?
Bentar, saya minum lagi. Ya, ini mohon maaf ya, dia agak batuk. Jelas ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, kita langsung ke contoh aja. Ini contohnya sama dengan yang ada di slide ya contohnya. Cuma saya kalau ya Anda silakan aja kalau Anda ngerti yang di slide, Anda ikut yang di slide. Cuma saya kalau di slide itu kok kayaknya agak kurang. Saya sendiri bingung baca itunya. Jadi saya coba jabarkan pakai yang di sini ya. Ini soalnya sama. Sebuah disk mempunyai spesifikasi average seek time. Nah, ini tadi ya seek time. Seek time-nya waktu mencarinya dari head-nya dari ujung, dari pinggir head-nya nyari ke pindah ke track yang dia cari. Itu di sini sudah ditentukan 4 milisecond ya. Berarti seek time-nya 4 milisecond. Nah, kecepatan rotasinya 7.500 rotation per menit ya. Nanti Anda bisa hitung berarti satu putarannya berapa. Satu putaran plate-nya berarti 8 milisecond ya. Ini udah dihitung. Jadi satu putaran itu 8 milisecond. Berarti rotational delay-nya 8/2 ya. 4 milisecond. Ya, tadi kan seek time rotational delay ya. Nah, sampai dia dapat track-nya baru nanti baca track. Jadi 4 milisecond seek time-nya, rotational delay-nya 4 milisecond. Nah, sekarang untuk ngitung baca satu sektornya gimana? Nah, ini ada beberapa cara sebetulnya, ada 2 cara ya. Bisa ngitung pakai rumus yang di slide, yaitu jumlah byte per track kali waktu rotasi. Ya, jadi 500 jumlah byte yang mau dibacanya kan 512 ya, berarti 512 dibagi 500 jumlah byte per track-nya jumlah byte per track. Ya, dikali waktu rotasi ya. Jumlah byte per track-nya kan 500 dikali 512. Kenapa? Karena ada 500 sektor ya. Tadi soalnya ini kan ada 500 sektor per track. Jadi kalau satu sektornya 512 berarti jumlah byte per track-nya adalah 500 dikali 512 ya. Jadi jumlah byte yang mau dibaca dibagi jumlah byte per track ya dikali waktu baca satu track. Paham ya? Jadi waktu baca satu track, jadi gini, bayangin ya. Kan waktu baca satu track itu sama dengan satu putaran ya. Jadi hitung satu putaran itu ada berapa byte. Oh, satu putaran itu ada sekian byte. Nah, yang mau dibaca berapa? Yang mau dibaca 512, berarti pakai perbandingan aja. Berarti waktunya jadi 500/12 per total byte dikali waktu baca satu putaran. Ya kira-kira gitulah secara matematis logika matematiknya gitu ya. Jadi jumlah byte dibagi jumlah byte total satu putaran dikali waktu satu putaran. Pakai perbandingan aja sebetulnya ini. Ya, jadi sama dengan 16 mikrosecond. Itu kalau mau cara pertama ya. Jadi kalau yang diketahui adalah jumlah byte-nya. Tapi karena sudah diketahui ini jumlah byte per sektornya sama dengan 512, perbacanya juga 512, maka satu sektornya itu ya berarti kita tinggal hitung satu sektor kan. Jadi bisa juga dihitung dengan cara waktu rotasinya, waktu putar satu putaran ya, dibagi jumlah sektor satu putaran. Nah, itu sama dengan 600 milisecond. Ini sama dengan ini ya. Jadi ngitungnya bisa pakai perbandingan byte, bisa juga langsung hitung satu track itu ada berapa sektor, dibagi aja. Jadi waktu baca satu putaran atau satu track dibagi jumlah sektor. Jumlah sektornya ya, bisa ketemu. Angkanya nanti sama. Oke? Kecuali kalau nanti misalnya ketemu soal waktu bacanya kurang dari satu sektor misalnya. Berapa waktu baca datanya yang besarnya misalnya 100 byte. Nah, itu baru harus pakai yang ini. Rumusnya jadi 100 dibagi jumlah byte per sektor, 100 dibagi jumlah byte per track dikali waktu baca satu track. Gitu ya, kalau misalnya ukurannya tidak sama dengan ukuran satu sektor. Kebayang nggak kira-kira? Saya jelas nggak?
Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Masih bisa diikuti? Alhamdulillah. Masih bisa ya? Nggak ada pertanyaan? Oke. Ya udah ya. Berarti seek time udah punya, rotational delay udah punya, ya rotational udah punya, waktu bacanya per sektor udah punya. Ya udah sekarang tinggal berapa total transfer time-nya untuk membaca sebanyak sekian sektor. Ya udah. Tinggal sekarang kasusnya apa? Kasusnya sektornya berurutan atau tidak berurutan. Nah, kalau berurutan itu tadi seek time tambah rotational delay kali waktu satu track. Ya. Rotational delay ini maksudnya jadi ini rotational delay plus waktu satu track. Ya jadi baca nah ini jadi satu kali baca track itu rotational delay dimasukin ya. Jadi rotational delay tambah baca waktu. Jadi satu track plus rotational delay masuk ke sini. Nanti begitu yang di sini itu rotational delay juga plus baca satu track juga ya. Jadi karena tracknya tadi ada 5 ya, jumlah tracknya ada 5 karena sektor per tracknya 500 ya, maka jumlah tracknya ini kan 2.500. Jadi berarti ada 5 track ya, ada 5 track jadi 5 kali. Nah ini nanti di beda referensi mungkin bisa jadi rotational delay-nya ini hanya satu kali ya, kita ikut yang di slide aja. Jadi ini seek time tambah rotational delay-nya dihitung setiap kali pindah track ya, jadi setiap kali dia pindah track dihitung rotational delay-nya lagi, dihitung rotational delay-nya lagi, gitu ya. Itu jadi waktu satu track tambah rotational delay kali 5 karena tadi ada 5 track ditambah seek time. Seek time-nya cuma satu kali. Oke. Ditambahin totalnya jadi 64 milisecond. Tapi kalau misalnya sektornya menyebar, ini gambarnya salah ya. Ini gambarnya salah masukin saya. Ini harusnya titiknya nyebar. Kalau sektornya menyebar, nah berarti dihitung seek time, rotational delay tambah satu track itu dihitung dan dia nanti dikalikan jumlah total sektornya. Ya. Jadi waktunya jadinya panjang ya, waktu baca per sektor tambah rotational tambah seek time. Nah ini 16 milisecond. Maka transfer time-nya sama dengan seek time tambah total baca sektor ya, jadi sekian waktunya. (1.500) ini 16 seek time 16 milisecond 16. Ini ya ini ya. Ini waktunya ini juga salah nih. Ini seek time tambah baca satu sektornya jadi ditambahin 16 tambah ini maksudnya ini harusnya di sebelah kanan, ini ke enter jadi di bawah. Jadi ini harusnya sama dengan 16 mikrosecond tambah 16 mikro tambah 4 tambah 4 jadi 8,016. Ini ke enter, ini harusnya di sebelah kanan. Oke. Jadi ini dikali jumlah sektornya. Jadi satu sektor itu semua waktunya dimasukin, seek time dimasukin, rotational delay-nya dimasukin, seek time juga dimasukin. Karena dia bacanya random. Jadi setiap kali baca satu sektor, habis baca satu sektor, dia seek time lagi, baca lagi satu sektor, seek time lagi, baca lagi satu sektor. Jadi waktunya jadilah lama sekali ya. Karena setiap baca sektor, dia selalu ada tambahan seek time-nya. Jadi ini kalau menyebar. Ini harusnya begini nih. Bentar. Saya panjangin. Nah, harusnya begini. Nah, gini. Nah, inilah ya. Ini dilihat aja. Jadi gambarnya harusnya menyebar. Nah, ini gini harus ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk hard disk. Nah, ini contoh soal lain ya, contoh soal lain. Ini tadi ya, misalnya sebuah hard disk memiliki spesifikasi dia punya 4 platter double surface, berarti atas bawah ya. Atas bawah dipakai buat data. 512 track misalnya ya per surface. Jadi satu surface itu ada 512 track, ada 512 cincin, 64 sektor per track, kemudian per sektor. Nah, berapa jumlah
satu silinder. Nah ini tadi ya, satu silinder itu berarti kalau dia double surface ada 4 pleter, berarti satu silinder itu ada berapa? Ada 8 ya, ada 8 karena kan double atas bawah, ada 4 surface. Jadi satu silinder itu tadi ya, satu silinder itu yang satu ini, yang hijau ini ya, ini satu silinder. Jadi ya dikali satu silinder jumlah surface kali kapasitas per track. Jadi jumlah surface-nya ada 8 surface, itu satu silinder. Ya dikali ya kapasitas per track-nya berapa. Berarti dia ada 8 track kan, 8 surface. Jadi ada 8 track. Ya tinggal dihitung aja kapasitas track-nya berapa, tinggal sektor dikali jumlah sektor per track-nya. Ya, berarti 512 dikali ini jumlah sektor per track. Ini satu ininya ya, satu surface-nya dikali jumlah ini jumlah surface-nya dikali 8. Oke, jadi kapasitas satu silindernya sekian. Ukuran hard disk-nya ya tinggal dikalikan totalnya ya. Dikalikan total track per surface-nya. Oke. Ini contoh-contoh soalnya gini. Jadi untuk ngitung-ngitung kapasitas biasanya. Kalau kalian udah paham tadi ya harusnya sih nggak masalah. Cuma kadang-kadang yang suka membingungkan tuh di sini aja ya, seek time, rotational delay ya. Kadang-kadang ada juga istilahnya itu kalau di soal itu ini delay per track. Nah ini kalau ada juga harus ditambahkan ya, delay pindah plate per track. Nah kalau di soalnya ada juga ini nanti ditambahkan setiap kali pindah track. Jadi kalau di sini kan di contoh ini setiap kali pindah track dia hanya ada rotational delay ya, hanya ada rotational delay kalau dia pindah track. Tapi kalau nanti di soalnya ada waktu delay pindah track, nah berarti harus tambahin lagi di sini ya. Kadang-kadang soalnya perbedaannya di sana. Jadi itu saya pikir. Nah ini juga rumusnya agak membingungkan sih. Rumusnya betul ini, tapi di sini waktunya. Nah nanti Anda pakainya ini ya. Ini tadi ya, byte dikali. Ini maksudnya ini transfer time yang di sini ini maksudnya adalah waktu baca. Nah ini ya, ini T ini maksudnya adalah waktu baca satu sektor gitu ya. Ini maksudnya waktu baca waktu baca byte yang diinginkan. Jadi B itu berapa byte? Misalnya mau baca tadi ya 512 berarti B-nya 512. Nah, ini rumus ini terjemahannya jadi ini. Jadi kali sebetulnya 512 dibagi ini N ini jumlah byte satu track ya. Dikali rotational delay. Ya, jadi rumusnya itu sebenarnya sama-sama yang tadi. Ntar kalau saya lebih mudah kalau saya gambarkan mungkin ya. Jadi kalau digambarkan, bentar. Jadi kalau itu sebetulnya sama seperti yang tadi. Jadi kalau, nah ini satu track ya, ini kan tadi satu platter misalnya, ini ada satu track, ya, nah ini ada track lagi gitu ya. Nah ini maksudnya ini adalah waktu baca byte tertentu, misalnya. Jadi kalau di sini satu track, ini kan berarti satu rotasi ya, berarti ini ada waktu satu rotasi, ini waktu satu rotasi. Nah misalnya, nah ini juga berarti ada kapasitas ya, kapasitas. Jadi satu putaran ini berapa byte per track, saya kasih nama aja byte track ya, byte per track. Nah jadi kalau menghitung baca, misalnya mau baca berapa, mau baca 10 byte, ya berarti perbandingan aja 10 per byte per tracknya, nah dikali waktu satu rotasi. Sebetulnya itu aja rumus ini tuh sebetulnya bunyinya itu ya, ukuran yang mau dibaca dibagi jumlah total satu track dikali waktu baca satu track ya. Sebetulnya rumus ini tuh judulnya itu ya. Jadi ini, nah ini tadi waktu aksesnya ya, ini adalah tadi ya, ini seek time, ini rotational delay, ini waktu satu ini dibagi dua ya, disebutnya rotational delay, jadi waktu baca satu putaran per dua. Nah ini yang tadi ya,
waktu baca byte yang ingin dibaca. Itu kira-kira itulah rumusnya ya, rumusan umumnya. Nah ini banyak bagi-baginya, saya juga bingung jabarin ini ya, jadi makanya saya bikin yang tadi. Oke, nah ini Anda bisa lihat ya berbagai jenis hard disk. Tapi beda ya, Anda ya ini dilihat aja. Nah ini teknologi HDD terkini. Nah ini yang tadi ya, ini yang tadi saya sebut di awal. Perpendicular. Jadi perpendicular itu yang tadi. Kalau yang apa? Kalau yang lama, yang konvensional awalnya itu, nah ini ya magnetnya kiri kanan. Kalau yang perpendicular itu dia atas bawah ya. Karena dia atas bawah, jadi ukuran ini 1NS ini ukurannya bisa lebih kecil ya. Jadi karena ukurannya bisa lebih kecil, jadi dia size-nya juga byte per track-nya itu bisa lebih banyak. Ya itu yang namanya ini tadi perpendicular ya. Nah ini perpendicular magnetic recording. Ini beberapa teknologi HDD terkini ya. Kalau advanced format, nah ini tadi advanced format, yang tadi kan base-nya ada 512 byte per sektor ya. Nah itu diperbesar jadi 4 megabyte 4 kilo ya, 4 kilobyte per sektor. Nah ini caranya gimana? Ini sebetulnya formatnya saja. Kalau tadi kan ada header data ya. Nah ini headernya dihilangkan, jadi ini kan 8 kali ya. Untuk ukuran 8 data, headernya dihilangkan, jadi 8 data digabung jadi satu, headernya satu gitu ya. Jadi ini secara format saja 8 blok digabung jadi satu, jadi cuma satu header. Nah ini ada hubungannya tentunya dengan sensornya ya, sensor untuk bacanya jadi bisa lebih lebar. Nah ini heat assisted magnetic recording meningkatkan kapasitas HDD dengan memanaskan HDD. Ini saya nggak tahu ini jadi pada saat dipanaskan dia kapasitasnya bisa meningkat. Ini mungkin saya nggak tahu teknologinya sudah diterapkan atau belum ya. Ini kalau nggak salah, kalau masih di pengembangan atau sudah diterapkan saya kurang tahu ya. Jadi ini kemungkinan belum digunakan, tapi sudah mulai atau sudah. Anda cari-cari lah ya, HMR ini sudah diaplikasikan atau belum. Single memory encoding, nah ini jadi HDD menulis data baru di atas sebagian data lama, jadi seperti susunannya itu ditumpuk-tumpuk gitu ya. Nah ini juga teknologinya kalau tidak salah dia sudah dicoba tapi ada masalah aksesnya itu kalau nggak salah jadi lambat ya, ini SMR ini. Jadi ini juga mungkin sekarang tidak digunakan. Tapi saya kurang tahu, nanti Anda cari-cari juga ya. Tapi ini ada masalah di pembacaannya, jadi kecepatan aksesnya jadi lebih rendah. Multi aktuator teknologi, nah ini juga ini sudah ada ya, saya pikir multi aktuator. Jadi aktuatornya tuh bisa bergeraknya bisa dua arah atau beberapa arah gitu ya. Jadi menggunakan beberapa aktuator itu maksudnya tadi ya headnya itu bisa dibaca beberapa arah sehingga dia jadi kecepatannya jadi lebih tinggi. Ini sudah ada ini. Saya lupa ada produk, nama produknya saya lupa. Ada ini sudah ada ya. Nah ini katanya sih klaimnya bisa lebih cepat dari SSD ya katanya sih. Tapi ya saya nggak tahu juga, belum pernah coba ya. Jadi ini beberapa teknologi HDD yang saat ini ada yang masih dikembangkan, ada yang sudah digunakan ya. Oke, itu mungkin untuk hard disk saya pikir itu saja. Ada pertanyaan nggak? Bentar, saya sepertinya perlu minum dulu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Permisi Pak. Ya, silakan. Itu tadi slide yang HDD yang beda tadi itu akan di-share tidak Pak? Oh ya, kalau mau nanti saya share nggak apa-apa. Oke, ke grup ya Pak? Ya, boleh. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.
Ya, ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke RAID ya. RAID ini barangkali sudah pernah dengar juga. Cuma saya bukan orang server ya, jadi nggak begitu tahu juga aplikasi, dan belum pernah coba kebetulan. Jadi di Windows sebetulnya RAID ini ada, jadi kalau mau bikin-bikin sendiri juga bisa. Tapi namanya bukan RAID, saya lupa namanya apa. Jadi penggunaan beberapa hard disk, tapi dia dianggap sebagai satu drive ya. Jadi misalnya ada beberapa hard disk digabungkan jadi satu, sehingga dia membentuk hanya satu drive. Di Windows itu Anda bisa bikin, tapi saya lupa namanya apa. Ada lah ya. Jadi Anda bisa bikin sendiri sebetulnya. Nah, tapi untuk aplikasinya sendiri RAID ini banyak digunakan di storage network ya, network storage. Istilahnya itu apa? Network attached storage gitu ya. NAS kalau nggak salah namanya tuh NAS ya. Jadi untuk penyimpanan ya kayak di server gitu ya, atau di storage yang independen, yang di network, itu dia menggunakan RAID. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya kalau yang secara langsung itu supaya pembacanya lebih cepat ya, karena proses mungkin sudah ada cerita-cerita di awal ya, kalau Anda lihat yang di awal, proses, nah ini ya, mana itu, sebentar. Nah, ini proses, tadi asa ada itunya. Nah, inilah ya. Nah, ini proses. Nah, ini kalau dilihat semakin ke bawah dia proses bacanya kan tambah lambat ya. Nah, jadi supaya dia untuk mempercepat proses akses disknya, maka salah satunya menggunakan RAID ya. RAID itu standar ya. Jadi ini sebetulnya adalah standar industri lah ya. RAID itu sendiri sebetulnya boleh dibilang standar protokol untuk menggabungkan beberapa disk di jaringan, biasanya dipakainya di jaringan. Menjadi satu disk ini, menjadi satu drive logic yang dilihat oleh OS. Jadi OS itu melihatnya sebagai satu drive saja. Data disimpan sepanjang drive fisik yang dapat memanfaatkan kapasitas Reduda untuk menyimpan mekanisme. Nah, di beberapa RAID nanti ada yang pengecekan error juga ya untuk beberapa jenis RAID. RAID yang sekarang ada itu levelnya ada 7 tipe sebetulnya ya. Cuma namanya jadinya level 0 sampai level 6. Ini gambarnya kok ke samping. Nah, ini gambarnya ke tengahnya dulu ya. Nah, yang pertama ini yang standar yang paling. Jadi kalau misalnya ditanya, ya RAID yang sekarang masih dipakai apa? Kalau yang secara enterprise mungkin yang dipakai itu 0, 1, 5 sama 6 ya, yang sekarang banyak dipakai. Tapi bukan ya, yang lain itu lebih ke standar. Jadi bisa dipakai bisa enggak, walaupun nanti ada yang paling banyak dipakai adalah RAID 0, RAID 1, RAID 5 sama RAID 6 ya, kalau saya tidak salah. Oke, yang pertama RAID 0. RAID 0 ini gambarnya kurang atas. Nah, RAID 0 itu dia langsung dibagi ya. Jadi misalnya di sini saya punya 4 hard disk. Nah, 4 hard disk dibagi. Jadi nanti ini strip, ini maksudnya satu data. Jadi datanya itu dibaginya per blok ya. RAID 0 itu per blok. Jadi data yang besar misalnya ya, itu dibagi-bagi di strip. Jadi ukurannya byte atau blok. Sebentar. Di bawah itu ada keterangannya. Kalau RAID 0 itu, nggak disebutin di sini ya. Dia strip itu tahu ya, strip itu maksudnya dipotong-potong gitu ya. Dipotong-potong. Saya tuh punya ini, tapi saya belum cek ini ada yang benar apa salah. RAID 0 itu data stripping per blok ya, berarti per blok. Dia dibaginya per blok.
Jadi di blok strip, jadi misalnya datanya panjang gitu ya, dibagi jadi 15, ukuran bloknya berapa, terus nanti ditulis ke hard disknya jadinya strip ya. Strip 0, 1, 2, 3. Nah, ini dia ditulisnya secara paralel. Nah, jadi lebih cepat ya, lebih cepat nulisnya. Kalau ditulis satu-satu kan nulisnya satu-satu ya, tapi kalau ini kan sekali nulis 4, jadi dia kecepatan tulisnya lebih besar. Jadi kapasitasnya lebih besar, kecepatan tulisnya juga lebih tinggi karena di strip ditulisnya kan sekali penulisan itu ada ukuran tertentu ya yang bisa ditulis. Anda sebelumnya sudah belajar. Ada bus juga ya, jadi ini kalau di strip gini kan jadi lebih cepat ya karena kecepatannya bisa sekali tulis 4 strip gitu ya. Nah, data ditulis ke dalam beberapa disk secara paralel untuk mempercepat proses baca dan tulis. Oke, ini prosesnya terjadinya secara paralel. Nah, kelebihannya RAID 0 apa? Kelebihan, jadi tujuan utamanya ini sebetulnya selain memperbesar ya, selain memperbesar ukuran kapasitas, juga tujuan utamanya sebetulnya supaya penulisannya lebih cepat ya, karena kan paralel, jadi dia lebih cepat. Nah, keuntungannya RAID 0 adalah kalau Anda punya 4 hard disk, contoh di sini 4-4-nya bisa dipakai ya. Jadi Anda punya N hard disk, 4 hard disk, yang 4-4-nya bisa dipakai untuk data. Oke, jadi full capacity ya, full capacity semuanya bisa dipakai untuk data. Kekurangannya ya di sini belum ada error checking ya. Jadi belum ada error checking, terus datanya kan di strip. Jadi kalau satu disket rusak ya hilanglah semuanya ya, semua datanya hilang karena data ini kan dipisah ya. Jadi misalnya ada kalimat panjang gitu dipisah-pisah gini kan hilanglah sebagiannya. Jadi kekurangannya itu, kelebihannya dia cepat sama hard disknya bisa dipakai semua kapasitasnya. Jadi ini RAID 0. Biasanya kalau untuk penyimpanan yang sifatnya besar ya, penyimpanan datanya besar, sama nggak perlu terlalu banyak security, pakainya RAID 0. Nah, untuk RAID 1 ini mungkin yang banyak dipakai ya. Karena apa? Karena RAID 1 ini metodenya adalah mirroring ya, mirror disk. Jadi selalu diduplikasi ini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini misalnya yang sebelah sini nih 5 ya. Ini katakanlah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini setiap kali menulis dia selalu menulis ke sini, ke sini ya. Nah, ini. Jadi ini mirrornya si 1 ini. Gitu ya. Jadi setiap kali menyimpan data itu akan selalu diduplikat di disk yang lain. Datanya juga penyimpanannya sama stripping karena tadi ya supaya lebih cepat, kalau nggak di stripping ya nggak cepat. Sama dia blok juga ya kalau nggak salah, bentar. Lihat di sini mirroring level nggak disebutin ya. Oke, blok juga sih kalau nggak salah. RAID 1 ini blok juga. Jadi dia mirror. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya datanya aman. Kenapa datanya aman ya? Karena mirrornya bisa disimpan di tempat yang lain ya. Jadi kalau di sini ada kerusakan ya langsung ada backupnya di tempat yang lain. Kelebihan yang lain ini dia bisa recovery-nya sederhana. Ya, jadi floppy disk-nya kalau misalnya di sini rusak bisa langsung cabut karena masih di copy ke sana gitu ya, di copy lagi langsung dipasang. Jadi tidak ada downtime-nya. Jadi kelebihannya RAID 1 itu aman sama tidak ada downtime-nya. Kekurangannya apa ya? Kekurangannya Anda lihat aja di sini. Jadi kalau saya punya 8 disket yang bisa dipakai buat data itu cuma 4 ya. Jadi N/2, nah disebutnya itu N/2. Jadi jumlahnya dibagi 2. Jadi kalau misalnya saya punya 4 disk, yang bisa saya pakai buat data cuma 2, karena yang 2 dipakai untuk mirroring-nya. Ya, jadi kelebihannya itu kapasitasnya kekurangannya ini kapasitas yang bisa digunakan cuma setengahnya ya. Kapasitas penampungan datanya, karena setengahnya dipakai buat mirror. Itu kekurangannya, jadi lebih mahal ya, lebih boros lah ya, lebih boros penggunaan hard disknya. Kelebihannya itu datanya lebih aman. Datanya lebih aman sama penggantian disknya relatif lebih mudah karena tidak ada downtime ya.
Nah ini read dapat dilakukan pada salah satu copy saja. Kalau write, setiap write dia selalu nulis ke dua disk ya. Jadi sistemnya mirror. Ini untuk write RAID 1 ya. RAID 0 sama RAID 1 ini masih banyak digunakan. Nah berikutnya itu ada standar yang kedua, yang selanjutnya itu adalah RAID 2. Nah RAID 2 ini dia strippingnya levelnya byte, jadi levelnya lebih kecil. Kalau RAID 0 sama RAID 1 itu levelnya blok ya, jadi lebih besar dari byte, tergantung nanti bloknya berapa ya, tergantung ininya. Kalau ini strippingnya level byte, jadi strippingnya lebih kecil. Nah ini bisa lebih cepat, tapi untuk RAID 2 ini dia sistemnya adalah dia sudah memasukkan di sini error control ya sama error correction pakai Hamming code. Nah kemarin kan Anda sudah belajar ya Hamming code. Contohnya kalau punya datanya segini ya saya butuh Hamming code-nya 3. Nah jumlah disk tambahannya ini jumlah Hamming code-nya ya. Dari sini juga sebenarnya Anda sudah bisa lihat kekurangannya apa. Kekurangannya adalah di sini butuh disk khusus untuk Hamming code ya. Jadi ini terlalu mahal ya. Terlalu mahal. Sebetulnya secara teori ya bagus karena dia ada Hamming code ya, bisa langsung bisa langsung diperbaiki datanya, errornya bisa dideteksi sampai 2 bit. Tapi yang kekurangannya ini sistemnya secara sistem terlalu susah dan terlalu mahal ya. Jadi ini RAID 2 mungkin adalah salah satu yang secara aplikasi nggak pernah dipakai, orang nggak pernah pakai ini RAID 2. Jadi ini cuma secara standar saja karena ini sistemnya terlalu mahal ya. Jadi ini, nah jumlah disknya ini seperti Anda kemarin ngitung Hamming code ya. Jumlah bitnya ya tergantung jumlah parity yang mau dipakainya. Jumlah kontrol bit yang mau dipakainya. Kalau 3 butuhnya 3, K-nya 3, ya berarti dia butuh 3 untuk 3 harddisk ya. 3 harddisk untuk khusus untuk nyimpan parity-nya saja. Makanya kalau ngitung kapasitasnya adalah jumlah datanya plus jumlah bitnya ya. Ini tadi N plus M. M ini jumlah bit untuk parity-nya. Oke, jadi kalau 3 ya 4 tambah 3 misalnya gitu ya. Jadi tergantung jumlah parity-nya. Nah ini yang kedua nggak dipakai, jarang dipakai. Nah selanjutnya yang ketiga ya, RAID ketiga ini juga jarang dipakai sebetulnya. Mirip RAID 2 tapi sistem parity-nya dia nggak pakai Hamming code, dia pakai simple parity ya. Jadi hanya parity-nya itu pakai SOR aja sebetulnya. Jadi dia bisa mengatasi error kalau hilang satu disk ya. Jadi sistem simple parity-nya seperti itu. Sebetulnya namanya bukan parity, tapi ya udah kadung ya. Jadi dia kasih namanya parity juga. Nah ini sistemnya sama seperti RAID 2 ya. Dia menggunakan strippingnya ukurannya per byte juga. Nah terus dia ada satu disk untuk parity. Gambarannya itu gambaran simpelnya, misalnya kalau saya pakai parity genap ya, ini gambaran simpelnya saja mungkin. Kalau di sini ada 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0. Nah maka di sini kalau saya pakai parity genap di sini adalah 0 ya, 0. Nah sehingga nanti kalau misalnya ada rusak satu disk, nah dia rusak di sini, nah dia bisa langsung tentukan kalau di sini 0, oh berarti di sini adalah 1 gitu ya. Kalau di pencet. Ya, gini ya. Itu jadi sistem period parity-nya pakai logika SOR lah ya. Kalau di sini 1010 berarti di sini 0. Jadi kalau misalnya di sini rusak dia bisa langsung tentukan. Di sini nggak tahu berapa dia lihat ini aja. Kalau di sini 1001 berarti kalau genap di sini pasti 1. Dia bisa langsung mengkoreksi kalau ada kerusakan di satu harddisk ya. Jadi kerusakan satu harddisk dia bisa langsung koreksi. Nah, cuma bedanya ini dia
prosesnya masih menggunakan sistemnya paralel, jadi RAID 3 ini dia paralel ya, sama seperti RAID 2. Jadi RAID 01, 01, 2, 3 itu dia pakai paralel. Paralel itu maksudnya disknya diakses sekaligus ya, diakses secara sekaligus, jadi protokolnya seperti itu. Nah, sedangkan RAID 4 ini dia setiap disknya beroperasi independen, jadi bisa independen itu jadi bisa tidak sinkron lah ya, bisa satu-satu ya prosesnya. Dan terus yang kedua, untuk pengecekan parity-nya atau penyimpanannya juga kalau RAID 3 ini sama dengan RAID 2 bit interleave ya, bahkan ini bit atau byte ya? Bit interleave, berarti lebih kecil dari RAID 2. RAID 2 itu tadi byte ya. Oh, byte. Kalau ini bit ya. RAID 3 levelnya bit, jadi penyimpanannya lebih kecil lagi bit ya. Nah, kalau RAID 4 ini pakainya blok ya, jadi sama seperti RAID 0, RAID 1, dia sistemnya blok. Jadi di strippingnya lebih besar, ukuran strippingnya lebih besar. Terus tadi ya, dia tidak paralel, jadi setiap disknya bisa beroperasi independen. Terus sama ya, tadi sistemnya juga setiap blok dihitung, tapi hitungannya jadi per blok ya, blok dihitung parity-nya untuk satu baris ini parity-nya berapa. Nah, untuk RAID 4 itu sama seperti RAID 3, sistemnya parity itu dikhususkan menggunakan satu disk ya. Jadi kalau saya punya 5 hard disk, jadi yang bisa dipakai data itu 4 ya, dikurangi 1 karena 1 khusus untuk menyimpan parity-nya ya, jadi N+1. Jadi untuk RAID 4, jadi bedanya itu kalau RAID 4 dia blok ya, blok level, kalau ini bit level ya, RAID 3 bit level. Kalau ini tidak paralel, kalau ini paralel ya. Jadi bedanya itu 3 sama 4. Nah, kalau 5 itu sama seperti 4, tapi parity-nya disebar ya. Nah, parity-nya disebar. Nah, tapi kalau menghitung kapasitasnya sama seperti RAID 4. Jadi kapasitasnya itu dianggap satu hard disk itu khusus untuk parity. Jadi yang bisa dijadikan data itu adalah sisanya ya. Jadi kalau saya punya 5 hard disk di sini, itu yang bisa dijadikan data itu hanya 4 ya. 1 tetap dihitung untuk menghitung parity. Nah, kelebihannya 5 dibanding 4 apa? Kelebihannya 5 dibanding 4 adalah karena parity-nya disebar, dia tidak terjadi bottleneck ya. Bottleneck itu kenapa bottleneck? Bottleneck itu karena kalau disimpan di satu hard disk ya parity-nya, maka ini kan pada saat dia copy, nah pada saat mau parity di sini kan ada delay ya, karena ada proses ngitung parity, ngitung baru dimasukin. Jadi ada delay. Nah, kalau dia di satu hard disk, nanti delay-nya numpuk ya. Dia sudah mulai ini, yang ini belum selesai. Dia nunggu, ini udah mulai, nanti di sini juga belum selesai. Jadi di sini bisa ada bottleneck. Nah, tapi kalau disebar seperti ini, nah di sini misalnya nunggu, ya nggak apa-apa. Nanti dia mulai, nanti selanjutnya kan di sini. Dia mulai masukin yang sini. Nah, begitu masuk ke 3, mungkin yang ini sudah selesai ya. Jadi di sini sudah bisa masukin data yang lain. Ya, jadi delay-nya tuh disebar lah ya, istilahnya delay-nya disebar sehingga bottleneck-nya bisa dikurangi ya. Bottleneck yang terjadi di RAID 4 itu bisa dikurangi. Jadi kelebihannya RAID 5 ini seperti itu ya. Jadi yang lebih banyak digunakan itu adalah RAID 5 ya dibandingkan dengan RAID 4 untuk saat ini. Kira-kira itu. Nah, satu lagi RAID 6. Nah, kalau RAID 6 ini pengembangan dari RAID 5 ya. Jadi dia sama seperti RAID 5, cuma dia ada satu tambahan parity lagi. Jadi parity-nya 2. Kalau tadi parity-nya 1 ya. Parity 1 ini tadi seperti yang saya kasih contoh, dia bisa mengatasi kalau ada error di satu hard disk ya. Jadi kalau satu hard disk error, dia bisa langsung reparasi data ya, karena tadi ya prinsipnya. Kalau genap ya tadi kalau misalnya di sini hilang, di sini ada 1 ya berarti di sini 1 gitu ya. Tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau RAID 6 dia ada tambahan satu parity lagi, jadi parity-nya ada 2. Nah, ini bisa mengatasi 2 blok. Cuma saya sistemnya nggak begitu tahu juga ini. Sistem parity yang kedua seperti apa? Ada perhitungannya sendiri ya.
Jadi dia bisa mengatasi kalau terjadi dua disk error ya, 2 disk error dia bisa recovery langsung. Kalau yang tadi RAID 4 sama 5 kan cuma 1 disk ya, 1 disk error dia bisa handling, dia bisa langsung koreksi. Kalau yang RAID 6 itu 2 disk. Cuma saya nggak gitu tahu hitungan yang untuk parity keduanya itu seperti apa. Oke, jadi ada algoritma tersendiri untuk ngitung yang untuk ngitung parity yang kedua ya. Jadi di sini dia ada 2 parity. Nah, karena ada 2 parity, untuk menghitung kapasitasnya itu dianggap satu parity itu satu ini ya, satu hard disk. Jadi untuk kapasitasnya nanti N+2. Artinya apa? Artinya kalau saya punya di sini contohnya ya, saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah maka yang bisa dipakai untuk data itu hanya 4. Ya, kapasitasnya hanya 4. Karena yang 2 dianggap di-serve lah ya, dianggap akan dipakai untuk parity. Jadi datanya hanya bisa maksimum 4 ya, N-2 ya. Kapasitasnya N+2 ya, maksudnya kalau punya 6 jadi yang bisa dipakai cuma 4 ya. Kalau saya punya 5 berarti yang bisa dipakai cuma 3 ya untuk data. Yang 2 dipakai untuk parity. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Dan ya 3 disk gagal untuk data loss. Jadi kalau 2 disk gagal dia masih bisa repair karena dia ada parity yang satu lagi. Oke, kalau ini ya ini tadi ya data mapping nih contohnya. Jadi ini misalnya ini ada data di strip. Ini contohnya pada level 0 ya. Jadi dimasukin strip 1, ini maksudnya satu data yang panjang ya. Masukin 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, stripping. Nah, ini ini apa ya? Ini rangkumannya ya untuk setiap RAID level. Ada stripping level 0, 1, 2, 3. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Untuk ini sebenarnya paralel semua ya. Jadi 0, 1, 2, 3 ini paralel. Kalau ini ada stripping, kalau ini mirroring istilahnya. Sebenarnya stripping juga, tapi stripping mirroring ya. Kalau ini yang untuk level 1 stripping mirroring. Ini ukurannya blok, ini blok. Kalau yang ini tadi apa? Ini byte ya, ini byte, ini bit. Ini byte, ini ukurannya bit, yang 2 byte, yang 3 bit. Ini paralel akses. Kalau yang ini udah independent akses 456 ya. Ini blok ya, 456 blok. Ini Anda bisa lihat kapasitas ini biasanya yang ditanya ya. Kapasitasnya berapa? Kalau 0 berarti kapasitasnya semuanya ya. Semua N itu maksudnya semua hard disk bisa dipakai untuk data. Kalau yang mirror yang bisa dipakai cuma setengahnya ya, karena 2N, yang satu buat mirror, jadi yang bisa dipakai cuma setengahnya. Kalau punya 4 yang bisa dipakai cuma 2 berarti ya, 2 buat data. Nah kalau ini tadi ya, plus jumlah untuk Hamming-nya berapa, jumlah datanya plus jumlah Hamming-nya berapa. Kalau yang 3 N+1 ya, jadi 1 dipakai buat parity, yang 4 sama 5 juga sama ya, 3, 4, 5 sama, kapasitasnya berarti N+1, 1 buat parity semua nih. Kalau yang 6 jadi N+2, karena tadi parity-nya ada 2 ya. Jadi itu kira-kira, nah kalau yang lainnya, nah ini saya juga kurang tahu. Kalau data availability saya kurang tahu juga ya. Data availability ini kan ngambil dari buku ini. Kalau ini maksudnya large I/O data transfer capacity itu maksudnya karakteristiknya untuk mentransfer data. Jadi ini lebih kemampuan dia untuk mentransfer data ya. Jadi kalau misalnya datanya besar kan kemungkinan menulis itu 2. Kemungkinan pertama datanya besar ya, jadi datanya large. Nah itu berarti yang dilihat apa? Yang dilihat adalah kecepatan transfernya ya. Jadi ini keterangan di sini itu lebih mengarah ke kecepatan transfer data ya. Nah kalau yang sebelah kanan ini kalau datanya banyak ya, jadi ini datanya besar, ini datanya banyak. Jadi ini lebih ke keterangan untuk responsnya ya. Jadi kalau dia sebut very high, ini berarti respon terhadap permintaan I/O-nya ya, request I/O-nya dia high gitu ya. Jadi yang ini untuk responsinya, ini untuk waktu responsnya, ya keterangan di sini. Nah kalau keterangan yang di sini itu untuk waktu transfernya ya, kemampuan transfer datanya. Ini untuk data besar, ini untuk data yang kecil-kecil tapi banyak.
Kalau data availability saya nggak dapat keterangannya, jadi kurang begitu tahu juga maksudnya lower than single hard disk ini maksudnya kemana. Oke, jadi seperti itu kalau Anda mau baca tabel ini. Biasanya yang ditanya mah ini nih, disk required-nya berapa? Ya, saya punya hard disk sekian, kapasitasnya sekian, nah berapa yang dipakai buat data? Nah, kalian bisa hitung dari sini ya, tergantung jenis RAID-nya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan kah? Ini untuk RAID ya. Berikutnya baca tulis di media optik. Berikutnya kalau optik itu ada CD ya, yang biasa kita tahu ada CD, ada CD-ROM. Nah, bedanya apa? Ini ada CD-ROM ya. Compact disk untuk menyimpan data audio. Oh, kalau ini CD yang untuk data audio saja. Jadi CD yang dulu kan ada istilahnya, kalian nggak tahu udah lahir belum ya? Ada CD audio ya, CD hanya ada audio saja. Nah, itu namanya compact disk ya. Jadi dia cuma nyimpen data suara aja. Ini ukurannya sama. Nah, kalau yang buat data sudah buat komputer, itu bisa video apa segala macam. Itu namanya CD-ROM ya, CD-ROM. Jadi ini CD yang lama yang buat suara saja. Ini CD-ROM ya. Kapasitasnya sekitar 680 MB. Nah, untuk CD itu gambaran tekniknya sebetulnya intinya sama ya, dia nyimpen 1 sama 0. Nah, cuma bedanya di sini ya beda materialnya saja ya. Materialnya di sini beda. Aduh, jatuh. Nah, ini di sini ada lapisan-lapisannya ya lah ya. Nah, ini kalau satu disebutnya pit ya. Jadi ada pit, ada LAN. Yang satu 0 gitu ya. Jadi intinya seperti itulah. Ada pit, ada LAN. Kalau yang satu yang 1 0. Nah, ini untuk materialnya Anda lihat aja ya. Cara bacanya ya pakai laser. Lasernya ditembakin terus nanti kembalinya seperti apa, di sini nggak disebutin ya. Cara bacanya seperti apa ya, biasanya sih dari intensitas ya, intensitas yang diterimanya seperti apa. Ini kan kalau nggak dari jarak, kemungkinannya kalau nggak salah jarak apa intensitas, saya lupa, di sini nggak ada ya. Jadi ngitung waktu atau ngitung intensitas yang pembalikannya. Sini nggak ada ya, kemungkinannya itulah. Nanti mungkin bisa dicari lagi. Jadi ditembakin terus balik lagi, nah dihitung nanti perbedaannya yang jauh sama yang dekat itu apa perbedaannya. Ya, kemungkinan sih waktu ya, dihitung waktunya. Oke, jadi seperti itu nih untuk head-nya. Kelebihan CD-ROM dibanding CD, lebih rak, punya error correction. Nah, ini Anda baca aja lah ya. Sekarang CD audio udah nggak dipakai juga. Oke, nah bedanya sama tadi magnetic disk. Kalau magnetic disk datanya itu disimpannya dalam bentuk track ya, track. Nah, kalau untuk optical, contohnya CD itu datanya ditulisnya dalam bentuk track juga, tapi tracknya nggak bulat ya. Tracknya itu spiral, jadi dari dalam keluar itu nyambung terus ya. Jadi tracknya cuma satu. Dia cuma punya satu track, cuma sektornya ya banyak banget gitu ya, karena tracknya itu terus memanjang keluar. Jadi dia kecepatan linear itu maksudnya kecepatan bacanya itu sama ya, kecepatannya sama, single speed 1,2 mm. Kecepatan linear tahu ya, kecepatan linear itu kecepatan apa, fisika dulu. Kecepatan linear dan kecepatan sudut ya. Nah, kalau ini kecepatan linearnya sama, kalau kecepatan linearnya sama berarti kecepatan sudutnya berbeda ya. Makin keluar makin cepat ya, makin keluar makin cepat. Karena dia yang dibaca per milimeternya itu harus sama. Jadi makin keluar putarannya harus makin cepat. Makin di tengah putarannya semakin lambat ya. Panjang spiralnya, panjang tracknya otomatis jadi panjang banget ya, karena cuma satu track. Oke. Nah, format datanya
untuk CD-ROM seperti ini. Kalau tadi untuk magnetik ada ya, format datanya ada. Nah, kalau CD-ROM format datanya seperti ini. Jadi ini ada sync, ada ID, ada data, dan ada ini untuk error controlnya ya. Nah, ini saya nggak tahu pernah ditanyakan nggak ya. Ini Anda hafalkan juga mungkin ya. Buat data seperti ini. Ya, mudah-mudahan aja nggak keluar ya. Tapi ya Anda ingat-ingat lah ya, ini format datanya apa saja untuk CD-ROM. Pembagiannya apa saja. Jadi ada sync, ada ID, ada data, sama ada ini untuk error controlnya. Ini modnya ditanya nggak ya? Ya mudah-mudahan nggak ditanya, tapi ya Anda hafalkan sajalah. Oke, nah prosesnya lebih kurang sama ya. Gerakan head ke general area, sesuaikan putaran disk, baca alamat, atur posisi head, baca data yang diinginkan. Oke, access time-nya jadi lebih lama dari yang tadi. Kira-kira kenapa? Tahu nggak kenapa? Access time-nya lebih lama karena track-nya cuma satu ya, jadi dia bacanya ya lama. Kalau yang tadi kan track-nya dibagi-bagi, jadi dia misalnya data di track berapa, dia langsung seek-nya pada saat seek dia langsung menuju track-nya kan. Sisanya dia tinggal cari sektor. Kalau ini track-nya panjang, jadi ya dia gerakan ke general area, setelah itu dia cari track-nya ya. Kalau track-nya pas di ujung ya lama ya. Sektornya, sektornya pas ada di ujung track ya otomatis dia bacanya jadi lama karena harus nyusurin satu-satu ya. Jadi access time-nya dia otomatis menjadi lebih lama. Tapi kelebihannya lebih tahan terhadap gangguan. Nah ini masalah fisik ya. Duplikasi data lebih murah dan sebagainya. Removable juga. Ini CD-ROM. Nah ini CD-RW dapat ditulis. Ini jenisnya saja ya. Anda silakan dibaca. Terus ada lagi yang namanya DVD ya. DVD kenapa lebih besar? Ya pakainya fisik saja sebetulnya. DVD lebih besar karena ini jenis-jenisnya ya, Anda baca aja. Kenapa lebih besar? Ya karena ini tadi. Nah, kalau ini tadi yang audio ya. Yang ini yang CD-ROM. CD-ROM itu apa istilahnya tadi ya, PIT sama tadi istilahnya apa? PIT sama lembah sama gunung lah ya. LAN sama PIT-nya ya. LAN sama PIT-nya ukurannya lebih besar-besar kalau CD. Kalau DVD ya lebih kecil ya, 1,3 mikrometer. Kalau untuk yang Blu-ray yang paling bagus Blu-ray ya, ukurannya lebih kecil. Makanya ya kapasitasnya lebih besar. Jadi kenapa kapasitasnya lebih besar ya? Karena ukurannya lebih kecil ya. Ukuran satu pit, satu LAN-nya tuh lebih kecil. Makin teknologinya makin ini makin kecil ya. Blu-ray yang paling kecil 0,58 mikrometer. Nah, tentunya nanti sensornya juga dia untuk deteksinya menggunakan panjang gelombang yang berbeda ya. Nah, ini kira-kira. Jadi kenapa lebih besar ya? Karena lebih kecil ya, ukuran pit sama itunya bisa lebih kecil. Oke, nah saya pikir itu saja. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini ada ya jarak antar B, jarak antar spiral, segala macam. Terus DVD juga ini ya, DVD bisa 2 layer ya. Nah, ini Anda baca aja lah, DVD bisa 2 layer. Kalau CD kan cuma 1 layer. Kalau DVD itu dia bisa 2 layer. Jadi kapasitasnya bisa double ya dibandingkan dengan CD. Nah, ini jenis-jenisnya dibaca aja ya, dihafalkan. Oke, saya pikir itu. Ada pertanyaan nggak? Untuk absensi seperti biasa. Sebentar. Bentar ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya mau print screen dulu ya. Bentar. Jelas ya? Ya. Ini
itu 40. Minggu depan masuk seperti biasa ya. Terus minggu depannya lagi jangan lupa asesmen. Ya, usahakan jangan, ya bukan jangan sakit ya. Ya tapi usahakan ikutlah ya asesmen ya, karena seperti kemarin kan agak susah kalau mau untuk susulan tuh harus butuh harus butuh keterangan yang jelas ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, jelas ya? Jelas Pak, jelas. Aduh, keras banget suara. Ya baik. Ya kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Sekali lagi jangan lupa mengerjakan kuis. Baik. Maaf Pak, Ya, untuk absensi apa dari kuis Pak? dari kuis aja lah. Ya. Oke. Makasih, Kalau Pak. saya absen gini satu-satu juga lama lah. Ya. Lama dan kayaknya masuk semua sih kalau saya lihat. Masuk semua. Jadi yang penting kuisnya aja, ngerjakan kuis. Ya baik, saya tutup ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, nanti sisanya bisa ditanyakan lewat WA dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.